semuanya. Baik, di sini saya dengan mahasiswa Fiskia Klarawati Utajulu dengan NIM 0320211021 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2. Yang dimana di sini saya sedikit menjelaskan tentang KB ataupun yang sering kita dengar yaitu keluarga berencana. Yang dimana sebelum kita masuk ke selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang definisi KB. Yang dimana KB ini atau yang sering kita dengar program keluarga berencana. Menurut nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat memulai pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Adapun tujuan KB yaitu menurunkan kelahiran, menuju keseimbangan antara penduduk, pembangunan, dan lingkungan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menurunkan kehamilan resiko tinggi dengan cara mencegah kehamilan tidak diinginkan dan menghindari kehamilan 4T. Ada 4T yang harus kita ketahui dalam KB ini. Yang pertama yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Itu yang terkadang kita ingin hindari dari jika kita sudah berumah tangga nantinya. Baik, kita masuk ke jenis-jenis alat kontrasepsi. Jenis-jenis kontrasepsi yang pertama yaitu pil KB, yang dimana pil KB ini atau oral kontrasepsi pil, berarti dia itu adalah obat pil, alat kontrasepsi hormonal dalam bentuk pil yang diminum dan berisi hormon estrogen dan atau progesteron. Jenis pil KB ini ada dua. Yang pertama yaitu pil KB progestin atau mini pil, yaitu pil KB yang hanya mengandung hormon progesteron saja dan aman digunakan bagi ibu menyusui. Berarti mini pil ini aman bagi ibu-ibu yang sedang menyusui. Kemudian yang kedua yaitu pil KB kombinasi, merupakan pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Adanya kandungan hormon estrogen dalam pil KB ini akan menurunkan volume ASI hingga ibu menyusui tidak dianjurkan untuk meminumnya. Berarti jika ibu-ibu sedang menyusui tidak dianjurkan untuk meminum pil KB kombinasi ini karena dapat menurunkan banyaknya ASI yang ibu-ibu keluarkan, begitu. Kemudian yaitu panduan minum pil. Adapun dua panduan minum pil. Yang pertama yaitu pil KB kombinasi. Dapat dikonsumsi mulai kapan saja. Sebaiknya diminum hari ke-5 menstruasi, sehingga setelah menstruasi selesai sudah tidak dapat mencegah kehamilan. Kemudian yaitu minipil atau pil KB progestin, yang dimana pil ini bisa diminum kapan saja selama siklus menstruasi dan dapat memberikan perlindungan kehamilan lebih cepat, yaitu 2 hari setelah konsumsi minum
mini pil ini. Pil KB Progestin diminum setiap hari 1 pil dan harus diminum di waktu yang sama dengan toleransi keterlambatan 3 jam. Semisal minum pertama setiap pukul 8 pagi, maka keesokan harinya itu harus diminum di jam yang sama atau paling lambat jam 11 pagi. Kemudian yaitu kelebihan pil KB. Kelebihan pil KB kombinasi yang pertama yaitu pil KB kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron sintesis. Selain mencegah kehamilan, pil KB kombinasi juga dapat membuat menstruasi lebih teratur dan tidak sakit. Kemudian yaitu yang kedua, pil KB Progestin menurunkan kejadian menorragia dan anemia. Kemudian dapat digunakan pada wanita menyusui. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya kanker endometrium, tidak memiliki efek samping yang berkaitan dengan estrogen atau bekuan darah di pena tungkai. Ada juga kekurangan pil KB ini, yang dimana kekurangan pil KB ini, pil KB kombinasi yang pertama yaitu mual dan perdarahan bercak atau perdarahan. Kemudian pusing dan nyeri payudara, berarti dia itu ada mengalami nyeri pada payudaranya dan mengalami pusing juga. Kemudian yaitu pertambahan berat badan, berarti pada saat ibu-ibu sekalian mengkonsumsi pil kombinasi ini, ibu-ibu akan mengalami pertambahan berat badan selama ibu mengkonsumsi pil KB kombinasi. Kemudian yaitu tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui karena dapat mengurangi ASI si ibu. Kemudian yaitu tidak mencegah IMS dan HIV/AIDS. Kemudian yaitu dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan sehingga risiko stroke dan gangguan pembekuan darah dan pena dalam sedikit meningkat. Kemudian yaitu kekurangan dari pil KB Progestin ada 2, yaitu yang pertama yaitu jadwal menstruasi menjadi tidak teratur. Kemudian harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama. Kemudian itu ada juga perbedaan pil KB kombinasi dengan pil KB Progestin, yang dimana perbedaan pil KB kombinasi ini, pil KB kombinasi memiliki kandungan gabungan antara hormon buatan estrogen dan progesteron. Sedangkan dibandingkan dengan pil KB Progestin, pil KB Progestin disebut juga sebagai pil mini. Pil tersebut tidak mengandung estrogen di dalamnya. Kemudian jenis alat kontrasepsi yang kedua yaitu suntikan. metode kontrasepsi yang memasukkan hormon estrogen dan atau progesteron ke dalam tubuh wanita melalui suntikan intramuskular atau IM. Jenisnya suntikan progestin dan suntikan progestin seperti Depo-Provera, Depo-Noristerat. Kemudian yang kedua yaitu suntikan kombinasi seperti Cilofem. Kelebihan dari suntikan Depo-Provera, Depo-Noristerat ini yaitu sangat efektif pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung. Kemudian yaitu tidak memiliki pengaruh terhadap ASI-nya. Baru kemudian yaitu kelebihan suntikan Cilofem, mengurangi resiko berbagai penyakit. Menggunakan KB suntik ini
rupanya membantu mengurangi resiko kanker ovarium, kista ovarium, kanker dinding rahim, kemudian yaitu osteoporosis dan infeksi tuba falopi. Kemudian yaitu kekurangan suntikan Depo-Provera, Depo-Nouristrat ini, waktu kembali subur dari suntik KB 3 bulan ini sekitar 1 tahun pasca penggunaan dihentikan. Adapun kekurangan suntikan Silovem yaitu memiliki resiko terjadinya perdarahan tidak normal meski jarang terjadi. Kemudian yaitu menyebabkan pusing dan payudara lebih terasa sensitif atau nyeri. Kemudian yaitu memicu terjadinya perubahan suasana hati. Kemudian yaitu tidak dianjurkan bagi wanita yang menderita migrain. Kemudian yaitu tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Adapun perbedaan suntikan Depo-Provera, Depo-Nouristrat dan suntikan Silovem ini yaitu jika KB suntikan bulanan atau suntikan Silovem mengandung estrogen dan progestin dan membutuhkan waktu pemulihan hingga 1 tahun. Sedangkan KB 3 bulan suntikan Depo-Provera, Depo-Nouristrat ini hanya mengandung progestin dan waktu pengembalian masa suburnya juga lebih singkat, yaitu hanya 3 bulan. Kemudian cara kerjanya, ada cara kerjanya. Yang pertama yaitu suntikan Depo-Provera. Suntikan ini bekerja dengan cara mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium dan mengubah kualitas lendir serviks sehingga sulit bagi sperma untuk mencapai sel telur tersebut. Kemudian yaitu suntikan Silovem. Hormon estrogen ini membantu memperbaiki kualitas lendir serviks dan membantu menjaga kesehatan tulang. Kemudian ada jenis alat kontrasepsi yang ketiga, yaitu implan atau susuk KB. Implan adalah jenis kontrasepsi hormonal yang melepaskan hormon progestin ke dalam tubuh agar tidak terjadi kehamilan yang begitu dekat dengan anak pertama atau anak kedua begitu. Adapun jenis implan ini ada 3. Yang pertama yaitu Norplan atau terdiri dari 6 batang kecil, di mana tiap batang mengandung hormon progestin levonorgestrel yang ditempatkan di bawah kulit lengan atas dan lama kerjanya 5 tahun. Kemudian yaitu yang kedua yaitu Implanon, terdiri dari 1 batang yang mengandung hormon progestin etonegestrel dengan lama kerjanya 3 tahun. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu Indoplan, terdiri dari 2 batang dan berisi dengan 75 mg levonorgestrel dengan lama kerjanya 5 tahun. Dan implan ini juga biasanya itu dipasang di lengan si ibu. Posisi pemasangan implan ini. Kemudian ada yang keempat jenis kontrasepsi. Yang keempat yaitu AKDR atau IUD. Sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf T dan dipasang di dalam rahim melalui vagina untuk mencegah kehamilan. Ada juga jenis-jenis IUD ini. Yang pertama yaitu IUD yang dilapisi tembaga atau non-hormonal, di mana alat ini terbuat dari plastik dengan kawat tembaga di sekitar batangnya. Kemudian yaitu IUD yang kedua yaitu IUD yang mengandung hormonal atau
progestaser T. Ada juga kelebihan dari iud ini. Yang pertama yaitu iud non hormonal. Iud hormonal ini tidak dapat menggunakan hormon sehingga cocok bagi wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi hormonal. Kemudian yang keduanya yaitu sangat efektif dan tidak memerlukan perhatian sehari-hari. Kemudian setelah iud dipasang, menstruasi tetap terjadi secara normal. Berarti kalau iud non hormonal ini menstruasi ibu-ibu itu masih tetap ya secara normal keluarnya ya, seperti itu. Kemudian yaitu iud hormonal. Ada juga iud hormonal, yaitu mencegah ovulasi sehingga sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Kemudian yaitu menurunkan intensitas dan durasi nyeri haid serta perdarahan yang lebih sedikit. Efektif dalam mengatasi endometriosis dan gangguan menstruasi. Cocok bagi wanita yang tidak ingin atau tidak dapat menggunakan kontrasepsi hormonal dosis rendah seperti pil atau suntikan. Kemudian yaitu cara kerja iud. Cara kerja iud ini non hormonal dan hormonal. Yang pertama yaitu iud non hormonal. Cara kerjanya adalah dengan mengganggu gerakan dan fungsi sperma, sehingga sperma sulit mencapai sel telur dan membuahi sel telur. Sedangkan iud hormonal, cara kerjanya adalah dengan mengubah kualitas lendir serviks sehingga sulit bagi sperma untuk mencapai sel telur. Kemudian ada jenis-jenis alat kontrasepsi yang kelima, yaitu tubektomi atau yang disebut dengan pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak dapat memasuki rahim untuk dibuahi sehingga tidak terjadi kehamilan. Kelebihan dari tubektomi yang pertama yaitu kontrasepsi permanen untuk wanita. Jika ibu-ibu ingin melakukan tubektomi, berarti ibu-ibu ini kontrasepsi yang permanen, begitu. Tidak mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh wanita. Kemudian mencegah kehamilan secara efektif, dan kemudian yaitu tidak memerlukan perawatan rutin setelah operasi. Tindakan tubektomi ini berarti dia itu tindakan pemotongan saluran indung telur ini secara operasi. Kemudian yaitu ada juga kekurangan dari tubektomi. Yang pertama yaitu metode yang tidak reversibel atau sulit untuk dibalik. Kemudian memerlukan operasi dan anestesi yang berisiko. Kemudian yang ketiga yaitu membutuhkan waktu pemulihan setelah operasi. Yang keempat, tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Mekanisme kerjanya yaitu mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran telur sehingga sel sperma dan sel telur atau ovum tidak dapat bertemu. Kemudian yaitu jenis-jenis kontrasepsi yang keenam. Yang keenam yaitu vasektomi. Vasektomi ini sama seperti yang tadi, tubektomi. Tindakan memotong atau menutup saluran sperma vas deferens sehingga aliran sperma dari testis terputus dan terjadi oospermia. Kelebihan dari vasektomi ini kontrasepsi permanen untuk pria. Tadi kan tubektomi itu kan kontrasepsi permanen untuk wanita.
yang permanen untuk wanita. Kalau vasektomi ini untuk pria. Kemudian tidak mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh pria, mencegah kehamilan secara efektif, tidak memerlukan perawatan rutin setelah operasi. Kekurangan dari vasektomi, metode yang tidak reversibel atau sulit untuk dibalik, memerlukan operasi dan anestesi yang berisiko. Mekanisme kerjanya mengikat dan memotong saluran vas deferens sehingga sperma tidak bercampur dengan sperma semen dikeluarkan, tetapi tidak dapat menyebabkan kehamilan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang metode